Saya sakit, saya kritis dalam waktu 3 hari, dan ada kemungkinan besar meninggal. Itu dia kenapa. Lalu saya cek tiap hari antigen, dan saya ternyata COVID. Kalau ada suatu patogen itu entah virus, bakteri, atau apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia, pasti kita itu ada tentara imun ya, yang siap gitu untuk menyerang. Jadi kayak ada musuh, kita sudah punya tentara yang siap menyerang. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu ya, tentara yang menyerang itu berlapis. Awalnya itu bisa kita anggap analoginya itu mungkin hansip atau satpam duluan yang nangkep gitu ya, komponen di dalam tubuh kita yang namanya interferon. Interferon itu hansip atau satpam alami yang ada di dalam tubuh kita sejak lahir. Jadi dia itu adalah orang pertama yang akan menangkap virus ini. Jadi kalau interferon kita bekerja dengan baik, dia akan keluar dengan cepat ya. Jadi waktunya tepat supaya virus itu dengan cepat akan dikurangi jumlahnya. Pada kondisi-kondisi tertentu, biasanya itu pada lansia atau pada orang-orang yang punya komorbid atau orang muda yang punya genetik tertentu, itu interferonnya keluarnya lambat. Jadi hansip satpamnya ini lelet gitu. Jadi virusnya itu sempat bereplikasi, jadi sempat banyak, akhirnya dia memicu tentara yang lain nih yang di belakangnya hansip sama satpam. Jadi anggapannya tentara yang lebih terlatih itu jadi kayak lebay. Akhirnya virusnya mati. Tapi karena itu alatnya berlebihan, ya misalnya bom gitu, kan merusak juga, merusak sekitarnya. Nah akhirnya tubuh si inang ini ikut-ikutan rusak juga. Virus ini kan hidupnya di dalam sel manusia ya. Jadi ya akhirnya rusak juga, terutama paru-paru. Pasti fase kedua itu awalnya paru-paru dulu yang rusak kan. Habis itu lama-lama kalau misalnya virus ini udah mati tapi bom ini masih ada, senjata ini masih dikeluarkan, dia akan merusak sekitarnya juga. Akhirnya organ-organ lain juga ikut rusak. Bisa jantungnya, bisa ginjalnya, ya bisa livernya. Nah ini yang kita sebut kegagalan multi organ pada badai sitokin. Nah ini yang membunuh. Makanya yang disebut sembuh pada orang COVID itu nggak boleh kita hanya lihat dari swab. Kalau kondisi seperti ini belum sembuh dia. Keradangannya masih ada. Jadi harusnya dia bukan sembuh, karena dia harus masih dimonitor, dipantau lagi untuk keradangannya. Jangan sampai keradangan ini nanti yang akan merusak organnya. Lalu banyak juga terjadi pembekuan darah yang akhirnya menyebabkan kematian. Kalau pasien isoman itu sejak awal sudah harusnya sih dia sudah dipantau oleh dokter. Jadi bukan berarti kalau isoman itu dia bisa lepas sendiri gitu. Yang salah kan selama ini begitu ya, dianggap isoman itu nyantai, nggak usah konsul dokter, dia obati diri sendiri, kan enggak. Justru orang-orang yang awalnya kondisi ringan kayak si Deddy Corbuzier ini tiba-tiba dalam minggu kedua masuk dalam kondisi badai sitokin ya, karena perjalanan penyakit COVID itu nggak bisa diprediksi. Awalnya mungkin ringan, terus nanti dia memberat, itu bisa. Atau ringan terus, nanti 2 minggu sembuh. Atau memang ringan terus cepat sekali dia jadi berat, ya bisa juga. Makanya itu pemantauan yang penting sebenarnya.